Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 1 Gadingrejo. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kami yang bertemakan pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui UMKM Keripik Pisang dan Sukun dalam upaya peningkatan perekonomian di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dengan guru pembimbing Pak Farhan Hadid, SPD. Kemudian Ibu Mariati selaku pengusaha UMKM Keripik Pisang dan Sukun Restu Bunda. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Fani Delvina, dengan NIS 11968, dan Zechika Zahra dengan NIS 11992. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Pada penelitian ini memfokuskan mengenai pemberdayaan industri keripik pisang. Keripik pisang merupakan makanan tradisional masyarakat Indonesia yang dibuat dari pisang yang diiris-iris tipis dan digoreng hingga menjadi berbagai olahan keripik pisang dengan beraneka rasa. Salah satu olahan keripik pisang ini sudah berkembang selama 6 tahun berlokasi di Desa Gadingrejo, tepatnya di belakang Pasar Gadingrejo. Seperti halnya berdasarkan pengamatan peneliti yang melakukan penelitian pada salah satu pengusaha keripik pisang, yaitu Ibu Mariati. Beliau merupakan salah satu pembisnis usaha keripik pisang yang diberi nama Restu Bunda. Sudah menjalankan usahanya dari tahun 2017 dan dilihat dari potensi tenaga kerja masyarakatnya yang sangat memungkinkan, usaha olahan keripik pisang ini dapat berjalan dengan baik dari dahulu sampai sekarang. Pada usaha olahan keripik pisang Restu Bunda Gadingrejo ini, banyak masyarakat yang dipekerjakannya, ada 11 karyawan. Hal ini karena Ibu Mariati mencari seorang karyawan yang benar-benar berkualitas dalam bekerja, tidak asal-asalan karena akan mempengaruhi cita rasa pada olahan keripik pisang tersebut. Kemudian profil usaha. UMKM Keripik Pisang Restu Bunda ini terletak di Gadingrejo, tepatnya di belakang pasar, sudah berdiri sejak 2017. Mayoritas karyawan UMKM Keripik Pisang Restu Bunda adalah orang-orang sekitar. Proses pembuatannya, aneka keripik pisang masih menggunakan alat tradisional dengan cara yang sederhana. Awalnya pemilik UMKM Keripik Pisang dan Sukun Restu Bunda hanya merintis sedikit demi sedikit, bekerja hanya dengan anak dan suaminya. Namun karena permintaan pembeli terus melonjak, akhirnya Ibu Mariati memperkerjakan karyawan untuk membantu mengembangkan usahanya. Hingga saat ini permintaan pembeli tidak pernah berhenti. 7 siklus pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal sebagai berikut. Siklus pertama yaitu keinginan untuk berubah. Berdasarkan materi kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka bisa kita kaitkan dengan siklus pemberdayaan, yaitu siklus 1, keinginan untuk berubah. Berdasarkan penelitian di lapangan terdapat aspek keinginan untuk berubah. Menurut Ibu Neni yang berusia 41 tahun, ia mau bergabung dalam pemberdayaan olahan keripik pisang karena ia ingin memperbaiki perekonomiannya dan membantu perekonomian suaminya. Setelah bergabung dalam pemberdayaan olahan keripik pisang, ia mengalami perubahan. Perekonomiannya membaik sehingga kebutuhan sehari-hari terpenuhi dan bisa memiliki tabungan masa depan untuk pendidikan sekolahnya dan sekolah anaknya dan mendapatkan keterampilan berupa membuat keripik pisang yang enak, renyah, dan gurih. Adapun siklus 2 yaitu melepaskan halangan-halangan. Berdasarkan penelitian di lapangan, terdapat beberapa faktor hambatan dari karyawan yang bekerja di olahan keripik pisang Restu Bunda.
yaitu berupa awalnya mereka tidak mengetahui proses pembuatan olahan keripik pisang, sampai mereka bingung harus mulai dari mana yang harus dikerjakan. Namun, Ibu Mariati selaku pemilik olahan keripik pisang sigap dalam memberikan bimbingan proses pembuatan olahan keripik pisang. Lalu, karena jam kerja di pengolahan keripik pisang berlangsung hingga larut malam, karena harus mengejar target dan permintaan dari produsen yang membludak, ibu-ibu awalnya merasa keberatan karena tidak ada waktu kebersamaan dengan keluarga dan tidak bisa mengurus rumah tangga. Suami dan anaknya pun turut berpendapat agar jam kerjanya tidak sampai malam hingga malam hari. Ibu Mariati selaku pemilik usaha menemukan jalan keluar berupa pembagian shift bekerja malam. Dan ibu-ibu pun setuju dengan peraturan yang dibuat oleh Ibu Mariati. Sudah disepakati berupa pembagian shift pun sudah disetujui oleh semua karyawan. Pemberdayaan keripik pisang Restu Bunda membuat karyawan-karyawan pemberdayaan olahan keripik pisang Restu Bunda merasa betah dan nyaman karena walaupun mereka bekerja, mereka juga masih bisa berkumpul dan mengurus rumah tangganya, sehingga bisa menaikkan perekonomian keluarga dan masih bisa memberikan kasih sayang kepada keluarganya. Siklus keempat yaitu mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Berdasarkan pengamatan pada penelitian, setelah mereka mengetahui semua proses-proses pembuatan olahan keripik pisang, mereka diberi peran dan tanggung jawabnya masing-masing agar mereka bisa memfokuskan diri pada tahapan pembuatan olahan keripik pisang yang dikerjakan dan agar lebih bisa bertanggung jawab mengemban tugas kerjanya. Seperti bagian menggoreng, mengiris pisang, mengupas pisang, memberi bumbu asin atau manis, mengupas keripik pisang yang sudah matang dan siap dijual, dan bagian pemasaran olahan keripik pisang Restu Bunda supaya dikenal di seluruh kalangan masyarakat dan di seluruh wilayah agar permintaan dari para produsen semakin meningkat. Siklus yang kelima yaitu pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Kata Budi, setelah ia menguasai semua proses-proses pengolahan keripik pisang, ia mempunyai target yaitu memproduksi lebih banyak produk olahan keripik pisang lagi karena permintaan produsen yang terus meningkat, dan Ibu Neni berencana akan menyebarkan keripik pisang ke jangkauan yang lebih luas lagi karena produk olahan keripik pisang merupakan oleh-oleh ciri khas Lampung. Siklus yang keenam yaitu perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Berdasarkan wawancara kata Bu Neni, ia ingin karena permintaan yang terus melonjak tinggi dari produsen, ia sempat berpikir akan membuka usahanya sendiri berupa produk olahan keripik pisang. Namun secara modal, ia belum mempunyai modal yang cukup banyak untuk mendirikan sebuah usahanya sendiri. Dan kesiapan dari dalam hatinya pun belum ada. Maka sebab itu, Ibu Neni masih terus berusaha untuk mengumpulkan modal dan menyiapkan dirinya untuk membuka usahanya keripik pisang sendiri. Lalu ia sambil mencari produsen-produsen yang nantinya akan membantu Ibu Neni dalam memasarkan produk olahan. Siklus yang ketujuh yaitu merasa tertantang untuk hasil yang lebih besar. Setelah Ibu Neni mampu secara material maupun finansial, akhirnya Ibu Neni memberanikan diri untuk membuka usahanya sendiri, yaitu berupa produk olahan keripik pisang. Walaupun masih kecil-kecilan, namun Ibu Neni sudah berusaha agar kebutuhan perekonomian kehidupannya lebih membaik daripada sebelumnya. Untuk saat ini, Ibu Neni masih memikirkan konsep bagaimana caranya pembeli selalu berminat untuk membeli produk olahan keripik pisang Ibu Neni. Ibu Neni berusaha menciptakan cita rasa yang berbeda dengan produk olahan keripik pisang lain. Dan Ibu Neni pun
masih terus mencari relasi dari produsen-produsen agar nantinya produk olahan keripik pisangnya bisa dipasarkan dengan mudah. Dan akhirnya Ibu Neni pun nantinya perekonomian keluarganya akan terus meningkat daripada perekonomian sebelumnya. Lalu kebutuhan keluarganya akan lebih tercukupi dan keluarganya lebih sejahtera. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan, yaitu meliputi 5 aspek atau yang disebut dengan 5 strategi. Yang pertama, pemungkinan, kedua, penguatan, ketiga, perlindungan, keempat, penyokongan, dan yang kelima, pemeliharaan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pemilik usaha keripik pisang Restu Bunda di Desa Gadingrejo, yakni Ibu Mariati, dapat diketahui bahwasannya dengan adanya pemberdayaan suatu produksi olahan keripik pisang ini mampu mengembangkan budaya tempat kerja yang positif yang dapat membantu menarik, mempertahankan karyawannya, meningkatkan produktivitas, kepuasan bekerja, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan pengolahan keripik pisang ini. Dengan adanya pemberdayaan inilah faktor penting terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekitar maupun yang berkontribusi dalam suatu produksi olahan keripik pisang Restu Bunda, baik dalam memberi bimbingan atau dukungan kepada karyawannya dengan membantu memberi arahan. Melihat potensi karyawan pada produksi olahan keripik pisang dan sukun Restu Bunda yang masih kurang optimal di Desa Gadingrejo tersebut membuat semangat Ibu Mariati selaku pemilik usaha untuk menambah semangat serta mendorong para karyawan untuk lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya guna meningkatkan produktivitas, kemampuan, keterampilan dalam olahan keripik pisang dan sukun Restu Bunda. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Ibu Mariati selaku pemilik usaha olahan keripik pisang. Kemudian ada pemungkinan, bertujuan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemungkinan yang dilakukan dalam olahan keripik pisang dan sukun ini ialah dengan memahami perilaku konsumen dalam olahan keripik pisang dan sukun, dapat menyesuaikan produk atau strategi pemasarannya lebih baik dan membutuhkan serta target pasar olahan keripik pisang itu sendiri. Kemudian, seperti cara Ibu Mariati mengembangkan budaya tempat kerja yang positif yang dapat membantu menarik atau mempertahankan karyawannya, meningkatkan produktivitas, kepuasan bekerja, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan pengolahan keripik pisang dan sukun ini. Dengan adanya menciptakan budaya tempat kerja yang baik akan berpengaruh pada hubungan yang baik antar karyawan Ibu Mariati. Komunikasi menjadi terbuka antar satu dengan yang lain. Membangun hubungan dengan masyarakat setempat juga faktor penting dalam keberhasilan UMKM keripik pisang. Dengan hubungan yang kuat ini mampu melepaskan hambatan-hambatan yang terjadi antara karyawan Ibu Mariati. Penguatan sendiri bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan diri masyarakat agar dapat menunjang kemandirian masyarakat tersebut. Dalam UMKM keripik pisang dan sukun ini, Ibu Mariati selaku pemilik usaha memberikan bimbingan atau dukungan kepada karyawannya dengan membantu memberi arahan seperti cara menggoreng pisang dengan benar agar menghasilkan suatu keripik pisang atau sukun yang renyah, tidak keras. Ini juga faktor penting yang dapat membantu para karyawan membangun rasa percaya diri yang kurang. Kemudian, menciptakan peluang dari pemberdayaan untuk terhubung satu sama lain dengan hubungan antara karyawan yang baik sekaligus meningkatkan visibilitas karyawan dan hasil produksi olahan keripik pisang yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu perlindungan. Perlindungan bertujuan untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi kelompok kuat, Ibu Mariati sendiri menerapkan ketenaga kerjaan yang adil dengan cara seperti upah yang setara untuk pekerjaan yang setara, agar dapat membantu memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan secara adil, terlepas dari latar belakang karyawan itu sendiri. Kemudian, Ibu Mariati juga memberikan pelatihan keragaman untuk karyawan agar dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pentingnya pemahaman tentang kesetaraan dan non-diskriminasi pada proses kerja untuk membuat olahan keripik pisang dan sukun.
Kemudian yang keempat, penyokkongan. Penyokkongan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Berdasarkan hasil penelitian, cara Ibu Mariyati memberikan bimbingan dan dukungan kepada karyawannya agar tetap optimis, yaitu dengan cara mendorong karyawannya untuk terus belajar bagaimana cara agar hasil olahan keripik pisang dan sukun ini digemari oleh banyak masyarakat dan membantu keterampilan karyawannya dalam mengolah keripik pisang dengan hasil yang maksimal. Hal itu yang dapat membantu perkembangan UMKM keripik pisang dan sukun Restu Bunda ini. Kemudian, tempat kerja yang positif juga faktor penting. Dengan itu, karyawan merasa dihargai dan didorong sehingga menciptakan kepuasan kerja yang lebih tinggi dan tingkat perputaran yang lebih rendah. Kemudian, Ibu Mariyati menerapkan kompensasi atau pemberian gaji secara adil dan transparan bagi karyawan yang telah memenuhi syarat dan telah bekerja dengan baik. Dengan itu, dapat membantu karyawan agar tetap merasa dipercaya diri dan tidak adanya kesetaraan maupun perasaan terpinggirkan. Kemudian strategi yang terakhir yaitu strategi pemeliharaan. Pemeliharaan bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap adanya keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok. Mempertahankan lingkungan pemberdayaan sangat penting untuk keberhasilan UMKM keripik pisang dan sukun Restu Bunda ini. Pemberdayaan mengacu pada proses menyediakan individu dan kelompok dengan sumber daya, keterampilan, dan dukungan atau bimbingan yang mereka butuhkan untuk mencapai suatu tujuan dan membuat keputusan yang berdampak pada keputusan mereka pada nantinya. Ketika karyawan diberdayakan, mereka akan lebih termotivasi, terlibat, dan produktif, yang menghasilkan kepuasan bekerja meningkat dari hasil bisnis yang lebih baik. Lingkungan yang memberdayakan dapat diciptakan dengan memberikan peran dan tanggung jawab yang jelas pada karyawan, memberikan kesempatan, pelatihan dan pengembangan, serta menciptakan kepercayaan dan komunikasi terbuka. Selain itu, penting bagi sang pemilik usaha yaitu Ibu Mariyati untuk mendengarkan saran dan umpan balik dari karyawan serta melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Pada akhirnya, lingkungan yang memberdayakan dapat membantu menciptakan tempat kerja yang positif dan sportif, yang menarik dan mempertahankan karyawan berbakat, serta memberikan landasan yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang olahan keripik pisang dan sukun Restu Bunda. Kemudian pandangan masyarakat sekitar terhadap pemberdayaan. Menurut salah satu tetangga Ibu Mariyati, yaitu Ibu Suryati, mengenai perkembangan usaha olahan keripik pisang dan sukun Restu Bunda, milik Ibu Mariyati mengalami kemajuan, yang artinya sudah banyak karyawan yang membangun usaha yang sama di rumah masing-masing. Menurut beliau, dampak sosial bagi masyarakat sekitar adalah terciptanya lapangan pekerjaan. Para tetangga yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur namun memiliki skill terkait dengan kemampuan mengolah keripik pisang dan sukun. Jika tidak memiliki skill, asalkan memiliki kemampuan untuk belajar dan bersedia dibimbing, maka sangat diperbolehkan untuk menjadi bagian dalam usaha keripik pisang dan sukun tersebut. Secara tidak langsung, Ibu Mariyati membantu mengurangi pengangguran. Ibu Suryati berharap usaha Ibu Mariyati semakin maju dan terus membantu orang yang tidak memiliki pekerjaan menjadi semakin berdaya. Di lain sisi, ada pun manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar, seperti ketika ingin memesan yang berkaitan dengan keripik pisang atau sukun, dapat memesan rasa atau sejenisnya dapat memesan langsung kepada Ibu Mariyati. Selain dekat, yang pasti untuk masalah harga dinegosiasi karena dengan tetangga sendiri. Menurut pendapat Ibu Suryati, keripik pisang memiliki kualitas rasa yang sangat enak, dapat dilihat dari banyaknya pelanggan yang membeli produk tersebut, walaupun banyak pesaing olahan keripik pisang dan sukun lainnya. Jadi, dengan adanya usaha Ibu Mariyati ini, mampu mempertahankan cita rasa dan menambah peningkatan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Dari presentasi sebelumnya dapat disimpulkan
Pisang dan Sukun Restu Bunda di Desa Gadingrejo. Pemberdayaan ini memiliki potensi begitu besar bagi peningkatan perekonomian para karyawan yang bekerja di olahan keripik pisang dan Sukun Restu Bunda. Dengan adanya pemberdayaan UMKM keripik pisang dan Sukun Restu Bunda ini mampu mengembangkan kemampuan, memperkuat pengetahuan, kreativitas, serta kepercayaan diri para karyawan yang bekerja di olahan keripik pisang. Usaha produksi olahan keripik pisang ini juga masih menggunakan alat-alat tradisional yang menimbulkan cita rasa keripik pisang dan sukun yang khas dengan bumbu-bumbu yang berbeda dari rasa keripik pisang dan sukun lainnya. Pemberdayaan usaha UMKM keripik pisang dan sukun ini mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Hal ini bisa dikatakan sudah berhasil dalam memberdayakan masyarakat atau karyawan yang bekerja di UMKM keripik pisang dan sukun, dan diharapkan generasi muda juga bisa menciptakan peluang usaha dan mengurangi pengangguran serta mampu mensejahterakan perekonomian masyarakat sekitar atau karyawan yang bekerja di usaha tersebut. Selain dapat membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, usaha ini juga meningkatkan aspek kerja sama atau budaya kerja yang sangat baik. Juga dapat menumbuhkan rasa solidaritas antara satu dengan yang lainnya. Pemberdayaan ini selalu menguntungkan karena untuk orang yang memberdayakan mereka mendapatkan kemudahan setelah dibantu dalam berbisnis. Untuk yang diberdayakan juga sangat menguntungkan karena mereka mendapatkan gaji atau upah. Di samping itu, ia juga mendapatkan keterampilan berupa bisa membuat olahan keripik pisang dan sukun, serta berpeluang untuk membuka usaha sendiri karena mereka saling membutuhkan dan mendapatkan kenyamanan dalam bekerja. Maka dari itulah pemberdayaan itu berhasil. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.